pergerakan market share bank syariah yang selama ini stuck, atau dalam tanda kutip kalau teman-teman perbankan ngomong ini adalah kutukan buat perbankan syariah. Iya, jadi malam ini kita mau ngobrol, bincang santai, temanya bakso, bincang asik seputar ekonomi. Insya Allah ini akan menjadi agenda rutin kalau misalnya teman-teman ekis entusias punya punya topik atau punya pengen rencana, atau misalnya pengen ada topik tertentu yang pengen dibahas di sini, silahkan boleh sampaikan komen di sini ya untuk menjadi pertimbangan di episode-episode selanjutnya. Gitu. Nah, topik kita hari ini adalah tentang proyeksi perbankan syariah di era new normal. Jadi seperti kita tahu selama di masa seperti ini ya kan, bahkan dari mulai awal-awal pandemi kita udah mulai banyak gitu loh aspek ekonomi yang mulai terdampak seperti itu. Bahkan seperti pembiayaan, kemudian pembiayaan, terus aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan usaha itu banyak yang tidak lagi seramai dulu gitu. Akibatnya mereka-mereka yang selama ini masih bermitra dengan bank itu mengalami beberapa kesulitan. Pihak bank sendiri juga menjadi lebih rumit untuk pihak bank sendiri juga mulai menjadi lebih rumit untuk mau menyalurkan pembiayaan karena mereka harus perhitungan yang lebih matang gitu. Di sisi lain yang selama ini sudah jalan, mereka juga pembiayaannya juga mengalami pembayaran atau angsuran yang sedikit tersendat gitu. Karena itu OJK waktu itu juga mengeluarkan anjuran atau perintah untuk bisa dilakukan restrukturisasi untuk usaha-usaha yang terdampak. Ya, sudah datang pemateri kita, narasumber kita hari ini. Kita mau ngobrol tentang tadi ya, proyeksi bank syariah di era new normal. Narasumber kita kali ini adalah Mas Anom Garbo. Beliau adalah pengamat perbankan syariah. Jadi expert di bidangnya. Selamat datang Mas Anom. Terima kasih Mbak Akid. Sebetulnya kalau soal expertise agak kebalik ini. Harusnya yang expert itu Bu Akid atau Mbak Akid. Saya pura-puranya expert aja. Pura-pura expert. Iya, pura-puranya Enggak lah Pak. aja. Mas Anom ini merupakan pengamat perbankan syariah. Jadi beliau baik di studi maupun di riset gitu ya, banyak mengamati perbankan syariah, dan beliau ini adalah koordinator rumpun ilmu kalau di prodi ekonomi Islam ini K1 ya Mas Anom ya. Betul. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit tentang Mas Anom dan tentang K1 itu dulu Mas, sedikit. Langsung ini berarti ya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Ini malam Rame nih. minggunya ini sibuknya di depan gadget mulu ya. Gak apa-apa Ini kan di depan teman-teman yang gadget sambil cari ilmu. ya teman-teman yang di depan nonton live, ikutan live ini kalau apa ya? Analoginya cuma dua itu Bu Akid atau Mbak Akid ya. Apa tuh? Kalau nggak lagi slow, nggak punya uang saku buat new normal, berarti jomblo semua ini. Saya Hostnya juga nggak ikut ya, jomblo lo hostnya nggak curhat. ikut ya. Oh gitu ya, hostnya ikut-ikutan curhat malahan. Oke, jadi kalau soal di perbankan atau K1 sebetulnya keuangan perbankan syariah, saya gabung di konsentrasi itu sebetulnya bukan waktu masuk langsung ikut ke K1 ya. Saya dulu awalnya ke konsentrasinya ke K3 sebetulnya. Tapi merunut sama ya ibarat kata silsilah studi saya
Mm-mm. Itu kayaknya kok cocoknya ke perbankan, ya, keuangan dan perbankan. Karena saya di S1, S2 di UIN mengambil yang pertama keuangan Islam, yang S2-nya keuangan dan perbankan. Jadi ya mungkin supaya tidak nanti cacat akademik, meskipun Cacat nggak ada akademik. istilah seperti itu ya, supaya nanti nggak apa namanya, kalau soal nanti membagi warisnya biar enak, jadi masuknya akhirnya kembali ke hitohnya gitu ya, kembali ke habitat yang asli. Meskipun kalau Iya ke berat. mana-mana pengalaman ngajar ya insya Allah masih dosen pocokan sebetulnya, jadi kemanapun masih masih masuk gitu ya. Hmm. Dosen segala bisa berarti Pak. Pura-puranya segala bisa gitu ya. Oke. Itu ya, jadi kalau buat yang mungkin belum tahu, di Prodi Ekonomi Islam itu kita ada 3 konsentrasi sesuai dengan minat bidang ilmu. Yang pertama ada kok dikoordinatori langsung oleh Mas Anom, beliau dari kita nyebutnya 3K gitu ya. Yang K1 itu keuangan dan perbankan, kemudian yang kedua keuangan publik, dan yang ketiga adalah bisnis Islam gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya mau masuk di prodi ekonomi Islam, itu bisa memilih ada 3 opsi itu sesuai dengan minat teman-teman begitu. Oke, mungkin langsung saja ya Pak ya. Pak apa Mas ya? Mas ya. Oke, langsung aja ya Mas ya. Requestnya Mas, kalau di prodi saya dipanggil Pak biasanya jarang noleh, soalnya menolak tua. Iya, Kak Seto aja masih dipanggil Iya. Kak gitu, padahal kita lebih muda daripada Kak Saya sama Seto. host, saya sama hostnya sepuhan siapa saya juga nggak tahu. Itu biar menjadi rahasia kita saja. Oh gitu, oke oke oke. Ya, langsung aja ya. Jadi kan sesuai dengan topik ini kan kita mau bicara tentang proyeksi Bank Syariah di era new normal. Sebelum ke new normal dulu nih Pak, kan seperti Mas ya, ketularan ini terus manggilnya Pak. Jadi kan pandemi Ya ini tuh emang sebenarnya sudah cukup lama gitu kan. betul. Sudah, kalau misalnya dihitung dari mulai banyak aktivitas yang dimulai dari rumah itu dari sekitar pertengahan Maret gitu. Kemudian sekarang kan sudah mulai beberapa aktivitas ekonomi itu mulai kembali bergerak gitu ya, tentunya dengan beberapa konsekuensi yang tidak bisa sama dengan kondisi sebelumnya atau yang orang-orang bilang new normal. Nah, itu bagaimana tuh Pak kalau misalnya di keadaan yang sebelumnya itu kan beberapa bank, kemudian lembaga keuangan atau aktivitas usaha, jadi kegiatan-kegiatan usaha masyarakat dan kegiatan ekonomi baik secara kecil maupun secara besar itu kan terdampak sekali dengan Terdampak perubahan gitu ya. perilaku masyarakat akibat pandemi ini gitu ya Pak. Mungkin bisa dikasih gambaran seberapa terdampaknya gitu, terus sebenarnya kondisi yang sekarang sedang terjadi itu sudah sampai di tahap yang mana sih gitu. Gitu ya. Jadi agak meramal kondisi yang sedang terjadi itu ya. Nanti kalau nanti Mbah Mijan nonton, nah ini Mbah Mijan versi Akis nih. Jadi mencoba melihat proyeksi ke depan. Jadi mungkin kadang juga ada yang ngomong peramalan itu boleh nggak ya dalam Islam gitu ya. Forecasting itu boleh nggak gitu. Menduga-duga itu boleh nggak ya. Selama itu tidak spekulatif, dalam arti tidak ada apa namanya data atau base informasi yang bisa kita gunakan, ya itu ngawur berarti kan, masuk ke horor atau apa. Tapi selama itu masih ada basis datanya, basis analisisnya, mungkin itu yang diperkenankan gitu ya. Karena proyeksi itu juga bagian dari apa namanya, dalam orientasi ilmu itu menjadi pengembangan untuk membuat itu lebih baik dan aplikatif. Nah, khususnya bentar ada iklan. Untuk kondisi saat ini sebetulnya COVID ya, COVID-19. Sebetulnya saudaranya Dewa 19 mungkin ya, Mbak ya. Nah, ini kan satu gejolak yang mungkin apa namanya, mengejutkan bagi seluruh pihak itu ya. Jadi seluruh pihak itu di awal tahun sedang menata apa namanya, menata target, kemudian menata mimpi gitu ya, menetapkan mimpi, ambisinya, kira-kira apapun itu, entitas apapun, misalkan entitas bisnisnya atau perbankan misalkan lagi selesai lah mencanangkan kira-kira target labanya tahun ini akan berapa, atau
mereka masih terbawa euforia, mungkin tahun 2019 mereka sudah berhasil mencatatkan laba berapa gitu ya, dan seterusnya. Kalau soal terdampak di ekonomi, sebetulnya ekonomi adalah salah satu aspek saja ya kan, yang mungkin menjadi bagian yang menerima akibat secara baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena sesungguhnya kalau saya seringkali ngomong sama teman-teman mahasiswa, kita ini biasanya mendeskripsikan atau menjelaskan ekonomi Islam, kemudian perbankan Islam atau perbankan syariah, kemudian kita menonjolkan kelebihan itu dengan menitik beratkan pada fenomena misalkan krisis 98, kemudian krisis subprime mortgage 2008 dan seterusnya. Bagaimana kehandalan kita, gitu kan, dikomparasi dengan mereka, teman-teman kita di perbankan konvensional. Nah, ini sebetulnya tantangan di mana ketika bank syariah itu sendiri sudah dianggap mulai bisa muncul, ya, mulai bisa menunjukkan tajinya. Nah, ini tiba-tiba makblek gitu aja. Jadi kalau ekonomi hanya satu sisi, dan perbankan syariah atau efeknya ke perbankan sebetulnya sebagian kecil dari aspek yang mungkin terpengaruh dalam skala ekonomi yang lebih besar. Nah, kondisi sekarang seperti apa gitu ya? Memang beberapa kajian yang kemarin saya ikuti di webinar ataupun seminar online itu mengatakan dari aspek perbankan syariah sendiri ini merupakan satu keterkejutan yang mereka sendiri tidak pernah mampu atau tidak pernah menduga ini bakal terjadi. Karena awalnya COVID ini sendiri misalkan mungkin ada satu versi informasi bahwa WHO pun pernah mengatakan COVID ini penularannya hanya dari hewan ke manusia. Awalnya kan seperti itu ya Mbak ya. Jadi ketika ternyata di balik informasi itu sampai sekarang ini terjadi suatu, kalau saya ngomong, human crisis yang cukup multi sektor gitu ya. Ini multi sektor, multi dimensi gitu. Ini membuat semua pihak itu tergagap-gagap. Tergagap maksudnya saya harus ngapain? Mereka mengalami panic attack yang luar biasa. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Wah, ini semua serba tergagap lah intinya. Karena ya sepanjang yang saya tahu kondisi semacam ini mungkin menurut para ahli yang lebih ahli gitu ya. Kondisi semacam ini ataupun menurut para teman-teman perbankan syariah atau praktisi mengatakan fase ini sebetulnya lebih berat dari krisis 98, lebih berat dari krisis 2008 dan seterusnya. Karena kalau 97, 98 permasalahan yang dihadapi mungkin totally di wilayah finance ya, di wilayah keuangan. Meskipun terjadi hyperinflation dan seterusnya. Yoi. Dan untuk 2008 Indonesia relatif ya lebih safe gitu ya, karena waktu itu mungkin efek dominonya dari subprime mortgage nggak terlalu 2008 berdampak Pak. serius di 2008 itu nggak terlalu signifikan di kawasan Asia Pasifik gitu. Tapi kalau ini hampir ya, berangkat dari sana, dari Wuhan ya kan, dari dataran Cina masuk ke Amerika, sekarang sendiri katanya sudah mulai masuk ke Amerika Latin, kemudian di Afrika sudah mulai banyak, meskipun di Eropa mungkin angka penularan atau angka penularannya sudah mulai menunjukkan grafik yang semakin parah, cukup positif. Tapi kalau di Indonesia, wah ini kan kita lihat tiap sore Dr. Raisa ya, Dr. Raisa itu lumayan untuk bisa penyegaran, meskipun dibalik apa yang menyampaikan adalah kabar bahwa sekarang tiap hari mungkin rata-rata penambahannya sudah hampir 1.000 kurang lebih. Iya 1.000. Tapi ya meskipun di situ ya optimisme, dan kita tetap harus optimis karena itu bagian dari satu hal yang bisa menguatkan imun kita. Tapi soal ekonomi, kembali lagi saya katakan, apakah new normal ini menawarkan satu harapan yang baru? Sebetulnya bisa dikatakan iya. Ketika kita memang sudah menyadari kita sudah berada di tengah satu krisis yang mungkin semua pihak mengalami hal yang sama. Kenapa pada awalnya mereka mengalami ketakutan yang luar biasa? Karena ya ibarat kata kita menghadapi satu kondisi yang mungkin benar-benar sebelumnya mimpi pun nggak pernah gitu ya.
terbayang pun nggak pernah, kecuali sudah pernah nonton orasi ilmiahnya Bill Gates gitu ya, tentang apa yang akan mengkhawatirkan setelah Perang Dunia Kedua itu ya. Ternyata bukan perang secara tanda kutip Fisik. tembak-tembakan gitu ya, atau bukan physical perang war itu, militer. tapi lebih ke ternyata dia menampilkan satu gambaran berupa kayak kayak bola atom, kok banyak banyak jamurnya, ternyata virus gitu ya. Jadi kalau apakah nanti atau sekarang bagaimana sikapnya rekan-rekan praktisi di perbankan syariah? Saya lihat kemarin sudah mulai ada step yang mungkin sudah tertata. Kemudian dari pihak regulator seperti OJK, Bank Indonesia memberikan beberapa bentuk stimulus yang mungkin itu bisa digunakan untuk memperkuat kedudukan perbankan, khususnya untuk perbankan syariah. Yang mengkhawatirkan adalah sisi liquidity-nya atau likuiditas, karena Iya, problem banget satu itu. dan lain hal, karena apalagi siapa pangsanya ya, sebagai intermediator ini yang memiliki atau dana pihak ketiga, itu kan mau nggak Nasabah mau yang juga punya tabungan di bank. tetap pengennya punya ya hasil atau bagi hasil ataupun margin ataupun apa itu. Sedangkan di satu sisi sektor real benar-benar nggak bisa diandalkan, karena mungkin awalnya ketika sebelum ada PSBB, social distancing, physical distancing, mungkin roda perekonomian ataupun sektor real yang bisa berlaku gitu ya, atau berjalan dengan baik, itu masih menjadi satu harapan yang baik. Tapi ketika itu tidak bisa berjalan secara normal, maka itu menjadi satu tantangan untuk menjaga tingkat likuiditas dari perbankan syariah itu sendiri. Meskipun demikian, kemarin saya mendapat data 1-2 bank syariah itu ternyata komponen dana pihak ketiga yang mereka terima itu berdasarkan akad wadiah. Jadi relatif tidak semengerikan dalam tanda kutip bagi teman-teman yang mungkin ya berbasis bunga gitu ya. Karena berbasis bunga itu kan saya nggak tahu lah, Beban bunganya tetap nggak berubah ya Pak ya. Fix karena tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi relatif untuk membuka mungkin fenomena semacam itu. Jadi secara global tidak ada yang tidak terpengaruh. Secara ekonomik, kenapa ekonomik sebetulnya ya? Kenapa juga new normal ini sebetulnya alasan mendasar kenapa akhirnya ada new normal atau tatanan hidup yang baru ini kan problem base-nya adalah ekonomi. Ya enggak, Mbak? Iya, betul. Jadi kenapa adanya pemberlakuan new normal? Alasan dasarnya adalah alasan ekonomi. Kenapa kok alasan ekonomi? Karena ya memang COVID atau virus ini adalah permasalahan kesehatan. Sedangkan apa hubungannya dengan ekonomi secara tidak langsung? Tapi keduanya adalah hal yang berkaitan langsung dengan harapan hidup atau kelangsungan hidup manusia, betul, itu ya. betul. Manusia sebagai human, sebagai manusia yang sehat, terus dilihat dari perspektif manusia as a homo economis gitu kan. Economicus betul, gitu kan, homo manusia economicus. sebagai makhluk ekonomi, dan pada akhirnya melahirkan satu ilmu yang dinamakan ilmu ekonomi kan basisnya adalah kebutuhan. Kenapa ada kebutuhan? Adalah karena ada motivasi. Motivasi apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup. Jadi kenapa kok akhirnya apa hubungannya COVID terus ekonomi dan seterusnya? Ya, karena itu nanti bisa multi effect ya, multiplier effect nanti. Jadinya seperti itu. Jadi rumusannya secara global jelas tidak ada yang tidak terdampak. Economic impact jelas, karena ya bagaimanapun untuk bisa menjaga kelangsungan hidup atau keberlangsungan dunia ini bisa berjalan, tetap harus ada aktivitas ekonomi. Meskipun aktivitas ekonomi tidak terbatas hanya jual beli dan seterusnya. Dan bank sebagai bagian atau motor yang sekarang ini cukup diandalkan untuk menopang kehidupan ekonomi masyarakat, jelas automatically sebagai lembaga intermediator. Pada awalnya mereka gagap, tapi secara nggak langsung sudah ada mulai adaptif lah. Karena mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, bukan siapa yang memiliki resource terbesar, bukan siapa yang paling pinter, tapi yang paling cepat beradaptasi itu yang bisa akan bertahan. Intinya kan
dalam satu pertarungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata seperti ini, dan siapa sumbernya, dari mana belum diketemukan, terus muaranya kapan belum ada proyeksi cut off yang real, karena bagaimanapun beberapa prediksi tidak mampu secara langsung diandalkan untuk memastikan ini akan berakhir kapan, karena hampir semua lini itu terdampak. Maka paling tidak kita cukup optimis untuk kalau sekedar beradaptasi, masyarakat Indonesia insya Allah atau perbankan di Indonesia insya Allah masih cukup settle. Karena kita lihat aja sebelum new normal diberlakukan, kemungkinan ya, kalau saya melihat sekarang apalagi tren orang sepedaan ini. Oh iya iya iya. Saya kemarin iseng bukan neliti, lihat grafik penjualan itu kan, katanya kalau toko sepeda justru lagi panen, Malah penjualan cuan-cuannya ya. meningkat 30% ya, kurang lebih 30% penjualan dari activity normal, dan harga sepeda malah sudah naik 15%. Nah ini mungkin sesuatu yang ya anomali semacam ini yang hanya ada di Indonesia mungkin. Jadi kalau secara ekonomik sebetulnya kalau perbankan syariah apakah masih bisa settle, bisa survive, masyarakat Indonesia insya Allah itu daya juang hidupnya itu lebih tinggi. Karena itu nanti semua instrumen jelas akan mengikuti. Begitu mungkin Mbak untuk mengawali. Baik, jadi ini banget ya, lengkap sekali yang disampaikan dari sekilas-kilas tentang produk perbankan yang dibandingkan dengan beban bunga yang harus ditanggung oleh bank konvensional sama beban bagi hasil yang sesuai dengan perolehan bank syariah. Tapi terus gini Pak, kalau misalnya kan sebenarnya di bank syariah itu ada beberapa karakteristik ya yang berbeda gitu kan dengan bank konven gitu. Beberapa yang mungkin bisa saya tandai agak berbeda tuh, misalnya kayak di bank syariah itu kan dia punya layanan emas ya kan. Ya, dan kalau saya lihat kemarin beberapa bank itu ketika masa-masa seperti ini mereka pasti akan sulit untuk bisa mendapatkan target pembiayaan yang sudah direncanakan di awal tahun mungkin kan. Dan ternyata mereka kemudian lebih gencar untuk jualan emas gitu. Saya lihat itu kayak sesuatu yang mungkin tidak dipunya gitu sama bank konven gitu. Memangnya kalau misalnya dari segi apalagi kalau misalnya kayak emas itu kan bisa dibilang zero risk ya nggak sih? Karena kalau misalnya nasabahnya gagal bayar kan tinggal dicairin gitu kan. Terus kalau buat sisi nasabah yang mau pembiayaan baru, belum punya record yang bagus atau bank masih takut dengan usahanya apakah masih bagus atau tidak, mereka kalau punya emas bisa dapat dana segar juga gitu. Nah mungkin itu saya melihat ketika mereka terus switch lebih gencar untuk jualan emas itu, saya jadi pengen tahu nih, mungkin Mas Anom ada pendapat gitu. Itu salah satu yang saya lihat gitu, yang kelihatan langsung sama saya gitu. Tapi sepertinya selain itu juga mungkin ada beberapa dari khasnya aktivitas bank syariah. Kalau yang tadi disampaikan kan saya dari sisi tabungan wadiah gitu. Terus mereka tuh juga punya resiko nggak sih kalau bagi hasil buat nasabahnya itu jadi lebih kecil gitu kan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, terutama yang nasabah deposito tuh. Ada ini nggak ada ancaman nggak sih buat bank syariah? Atau misalnya saya nih yang punya deposito di bank syariah itu perlu nggak sih buat dipindah atau gimana gitu, karena kan proyeksi kita jadi juga udah berubah gitu, karena keadaannya juga berubah kan. Oke, mungkin gini Mbak atau Bu lah, bebas. Layaknya sih Mbak aja nih. Nanti katanya ngaku jomblo. Oh, Mbak aja, oke. Kayak gini, sebetulnya awal tahun 2019 ini ada satu pencapaian yang mungkin menggembirakan. 2019 atau 2020 sebenarnya? Awal kemudian masuk ke awal 2020 menjadi goalnya gitu kan. Jadi pergerakan market share
bank syariah yang selama ini stuck, atau dalam tanda kutip kalau teman-teman perbankan ngomong ini adalah kutukan buat perbankan syariah, market share-nya cuma di angka 5%. plus minus 5% gitu kan. Mm-mm. Awal tahun Angka. 2020 ini sudah, per Februari 2020 itu sudah menyentuh angka 6.19 ya kan, 6.16 gitu kan, jadi 6,16%. Oh, sudah mulai Peningkatan meninggalkan yang- angka keramat ya. Iya, jadi kalau dulu itu menjadi satu bahasa keramat yang mungkin kalau di citasi, di skripsi itu angkanya kita masih 5%, 5%. Sebetulnya betul. awal tahun 2020 ini sudah mulai bisa move on dari situ. Sudah bisa bergerak, total market share yang tadinya cuma 5% dan itu menjadi suatu aib yang mungkin semua sudah bisa melihat itu kan kalau dikomparasi dengan perbankan konven. Tapi sebetulnya sampai dengan Februari 2020 market share kita sudah sampai ke angka 6,16%. Ini sebetulnya suatu pencapaian yang luar biasa dan harus diapresiasi. Meskipun ternyata kalau orang Jawa ngomong, kalau mau naik pangkat itu ternyata cobaannya berat gitu ya. Jadi ada kenaikan derajat dari sisi aspek market share, ternyata baru senang-senangnya mencapai target yang baru bisa move on. Tapi tahu-tahu dapat COVID seperti ini. Tapi ya enggak apa-apa. Berarti kan minimal kita jadi lebih optimis, ada daya juang di perbankan syariah. Dan yang satu mungkin saya garis bawahi sebelum saya ngomong ke gade emas dan lain sebagainya. Perbankan syariah di Indonesia secara historical mungkin ini agak berbeda dengan, mungkin biasanya kalau ngomong dikomparasi dengan yang ada di negara tetangga ataupun di negara Malaysia yang mungkin gitu. basisnya adalah Islamik gitu ya. Di Indonesia itu perbankan syariah muncul itu kan dari basicnya on demand ya. Jadi basicnya dari permintaan pasar. Bottom up. Jadi ini nanti kalau dikorelasikan dengan resiko pasar sebetulnya kita relatif lebih safe. Kita ini perbankan syariah ibarat kata ya baru-baru ini aja pemerintah itu mulai care gitu ya, membentuk beberapa organisasi khusus yang mungkin memperhatikan perbankan syariah. Dan alhamdulillah wakil presiden kita kurang lebih kan menjadi Yang menerbitkan beberapa fatwa dari yang dipakai Bank tokoh Syariah yang ya kan, mungkin Pak? lebih caring dengan bank syariah. Nah, itu membuat apa? Membuat penyesuaian bank syariah di Indonesia sebetulnya dia tumbuh secara natural. Natural dalam arti ya interaksi antara pasar. Jadi permintaan dan kebutuhan yang ada di pasar. Beda kemudian dengan Malaysia yang mungkin ketika market share-nya mungkin sudah lebih dari 40%. Karena mereka kan memang perbankan syariah di sana memang diinisiasi oleh government-nya gitu ya. Negara. Di Oman, di Arab Saudi kan mungkin perkembangannya juga cukup positif. Saya kemarin dapat artikel kemudian ada di Oman misalkan itu baru 2013 mulai caring sama, atau pemerintah sana mulai care dengan perbankan syariah. Target mereka per tahun market share-nya baru 10%, tapi ternyata tahun kemarin sudah sampai 13%. Sebetulnya masyarakat dunia sudah mulai percaya dengan sistem yang ada di perbankan syariah. Kemudian resource yang mungkin dari dulu atau kendala yang dari dulu dihadapi oleh perbankan syariah dan ini menjadi kartu truf yang mungkin disampaikan oleh berkata pesaing dalam tanda kutip adalah sumber daya manusianya gitu ya. Jadi pelaku siapa yang berada di balik kinerja operasional, manajemen dan seterusnya. Semakin hari insya Allah ya seperti kita ekonomi Islam UAE semakin hari menciptakan generasi yang mungkin siap dan tanggap untuk bekerja, misalnya dari K1 untuk siap tanggap bekerja di industri keuangan, baik itu perbankan, non-bank ataupun industri keuangan mikro syariah. Dan insya Allah itu menjadi satu modal yang cukup kuat ketika sudah basicnya on demand, kita menyiapkan resource yang cukup, perkembangan itu akan lebih, memang pergerakannya seakan-akan smooth gitu ya. Kalau ibarat kata terlalu smooth kadang nggak kelihatan di grafik gitu ya. Di grafik itu nggak kelihatan gitu kan. Tapi minimal ada satu hal yang optimis. Selain itu adalah dari apa? Dari pasar sendiri. Nasabah mungkin bisa kita lihat dulu stereotipnya apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Apakah hanya karena label syariahnya, kemudian yang di syariah tellernya pakai hijab, yang di konven nggak pakai hijab. Tapi kalau itu kan sesuatu yang mungkin terlalu naif ketika digunakan sebagai dikotomi semacam itu. Tapi kan secara nilai sebetulnya
kita berangkat dari satu nilai yang bukan semata-mata kreasi dari manusia, ya kan? Makanya ada muncul beberapa produk yang mungkin memang benar-benar itu ya teruji kehandalannya ketika manusia yang dulu memikirkan suatu program, suatu produk dan seterusnya tidak sampai ke situ mikirnya. Berkata instrumen produk atau instrumen dan produk yang sekarang terjadi yang ada ketika krisis semacam ini. Kemudian Bank Syariah menawarkan satu produk yang dalam tanda petik zero risk, meskipun secara teoritis itu ya, secara praktek wallahu a'lam kita juga ini tugas kita untuk terus bisa mengkaji apakah itu benar-benar zero risk gitu ya. Meskipun secara teoritis kalau yang dijaminkan adalah emas, kita tidak akan terlepas dari risiko. Tapi paling enggak itu menjadi satu hal yang menunjukkan positioning kita. Positioning Bank Syariah di pasar yang ada. Jadi ini menjadi satu pilihan yang cukup rasional ketika mungkin belakangan ini ada desas-desus atau OJK sampai mengeluarkan press release bahwa satu bank disensortir gitu ya. Sampai bermasalah di liquidity-nya ya kan? Sampai ada backup dari OJK, dari bank asing dan seterusnya, ataupun dari saham perusahaan asing dan seterusnya. Tapi relatif itu nggak sampai, atau alhamdulillah sampai saat ini nggak menyentuh kita gitu ya, menyentuh kalangan perbankan syariah. Nah, karena apa? Karena ya ibarat kata produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah atau instrumen yang ada di perbankan syariah itu adalah suatu produk yang benar-benar semangatnya adalah menjaga keadilan. Jadi prinsip keadilan ini yang menjadi fundamental value gitu ya. Kalau ibarat kata yang di sana orientasinya hanya profit, ya kan? Murni profit. Yang di kita kan ya ada profit and loss sharing. Ya, loss sharing ini adalah suatu nilai yang mungkin benar-benar luar biasa yang ditawarkan oleh industri keuangan syariah ataupun bank syariah gitu ya. Karena ya ibarat kata kalau entitas bisnis mana ada yang mau sharing loss gitu ya. Tapi minimal sharing loss di sini bukan berarti kita pasrah sama-sama rugi misalkan di Covid ini. Enggak. Apa yang dimaksud dengan sharing loss adalah kita benar-benar sharing strategi, sharing bagaimana debitur kita bimbing sebagaimana rupa agar tetap bisa survive. Kemudian kita juga terus melakukan analisis, misalkan kalau dari sisi perbankan, untuk menciptakan suatu produk-produk yang ya, ibarat kata tadi saya sampaikan bisa adaptif dengan kondisi saat ini gitu ya, kurang lebih semacam itu. Jadi ada take and give yang rasional, yang sama-sama ada tercipta mutualisme yang benar-benar adil gitu ya. Basicnya kan sifatnya keadilan untuk meraih falah dan maslahat gitu ya. Jadi betul. apakah bagaimana dengan instrumen saat ini ya itu menjadi satu titik optimis yang mungkin ini benefit yang kita tawarkan selama ini, dan ini adalah momentum sebetulnya. Momentum, saya kemarin sempat baca, saya sampaikan di kelas di manajemen perbankan syariah. Ada satu headline artikel COVID-19, ya kan? Apakah itu suatu momentum kita untuk pushback atau pullback, bahwa ada gium bahwa ini adalah satu momentum kita untuk muncul gitu ya, untuk bersinar gitu ya, untuk memunculkan bahwa ini loh perbankan syariah gitu di mata dunia, di mata ekonomi dunia dan seterusnya. Karena selama ini mungkin ketika kita tidak diberikan masalah yang cukup signifikan secara ibarat kata lahirnya duluan konven, asetnya besaran konven, banyak bank syariah yang lahir dari rahim dalam tanda kutip rahimnya konven dan seterusnya. Yang modal utamanya dari konven. Bener, kalau dikomparasinya dari satu sisi itu ya mana ada kita menang ya toh. Tapi kan kita dari dulu khilafnya dari sisi filosofisnya, dari fundamental values-nya dan seterusnya. Dan itu enggak semua orang bisa melihat itu dengan clear gitu ya. Jadi kurang lebih semacam itu, Mbak. Iya. Oh iya, saya jadi teringat ini karena tadi Mas Anung mengingatkan kembali gitu bahwa Bank Syariah itu awalnya lahir justru dari masyarakat, bukan dari jadi dari masyarakat yang pertama kali mencetuskan gitu untuk
menginisiasi ya adanya bank yang bersih dari bunga gitu. Dan itu tahun 92, sementara Undang-Undang Perbankan Syariah itu malah baru keluar 2008 ya, Mas ya. kurang lebih tahun 2008. Jadi apa ya? Saya jadi ingat gitu kalau itu tuh bahwa bank syariah itu memang lahir dan dibesarkan gitu oleh masyarakat, bukan dari sudah ada dulu kemudian baru ditawarkan ke masyarakat seperti itu. Jadi memang kalau mengingat sejarah seperti itu tuh membuat kita kembali jadi optimis gitu. Apalagi kita lihat sekarang kalau misalnya dulu orang tuh masih males gitu kan ke bank syariah karena misalnya ATM-nya susah gitu. Terus kayak layanan e-channelnya belum bagus gitu ya Mas ya. Kalau sekarang ternyata Iya, banyak bank syariah yang juga bisa bersaing di situ gitu. iya. Terus Jadi kalau saya mau nyambung sebentar, gini Mbak, kita seringkali ketika di head to head kan dengan bank konven, mungkin dari aspek fasilitas gitu ya, fasilitas dan lain sebagainya, mungkin ya karena resource yang dimiliki atau market share yang dimiliki tidak sehebat mereka atau belum sehebat mereka, seringkali kira ya kalau minder ya suatu hal yang wajar gitu ya. Tapi yang itu menjadi suatu pemantik dan leverage gitu ya, atau titik tolak kita untuk bisa berkembang. Dan ketika kita sama-sama dienolkan saat ini kan berarti kan sama-sama semuanya diturunkan pada satu titik yang sama gitu ya. Mereka sudah nggak peduli misalkan ya bank conference berapa banyak jumlah ATM-nya, seberapa banyak jumlah asetnya. Tapi ketika kondisi saat ini ibarat kata kita sedang diequalkan. Jadi kita berada di satu titik start yang sama. Makanya era new normal ini sebetulnya suatu tantangan. Satu tantangan bagi perbankan syariah, bisa nggak kita curi start? Gitu kan ya. Dan ya optimisme curi kita start dan bisa berusaha nggak untuk lari lebih kencang. betul dibuktikan bahwa kita memiliki satu langkah yang benar-benar selain rasional adalah berprinsip ataupun berlandaskan satu nilai yang ya itu adalah kebenaran gitu ya. Makanya seperti kemarin yang disampaikan soal teknologi, digitalisasi dan seterusnya, ibarat kata ini selain satu fenomena yang mengagetkan, ini adalah satu fenomena yang memaksa kita untuk didigitalisasi dengan cepat. Kita mau tidak mau disuruh untuk tanggap dari yang awalnya gagap terhadap teknologi dengan satu skema akselerasi yang mungkin sama cepatnya itu ya. Jadi mau tidak mau yang tadinya nggak punya smartphone atau yang smart adalah phone-nya, mau nggak mau sekarang usernya juga harus smart gitu ya. Jadi We are getting ketika smart tadinya together. iya, instrumen teknologinya bank syariah, bank konven mungkin tadinya ada gap gitu ya. Mau tidak mau sekarang karena pasarnya jelas, salah satu atau satu-satunya akses yang mungkin bisa diakses dengan safe gitu saat ini adalah via teknologi, maka mau nggak mau ini adalah tantangan baru. Bisa nggak bank syariah muncul dari situ ya kan, menawarkan satu instrumen yang baru. Meskipun fenomena ini sudah dibuktikan oleh mantan kekasihnya Mbak Akit ya. Jadi dari 2012 sampai 2000 ya kan mantan kekasihnya BSD gitu. Itu kan mulai menunjukkan taji ya, atau BSM kan syariah disebutnya. Bank Syariah Mandiri itu akselerasi nasabahnya bertambah tambah drastis ya, karena dia menerapkan satu pembukaan rekening dengan daring dan seterusnya, karena dia mampu menangkap itu. Ketika yang lain sedang tergagap-gagap untuk memitigasi resiko pasar operasional dan lain sebagainya, karena resiko pasar bank syariah relatif ya kalau bisa dibilang berat ya sama-sama berat, tapi karena pendekatannya kita adalah pendekatan selain humanisme adalah ilahiyah gitu ya, keposlironya itu berdasarkan karena ridha Allah gitu ya. Nah ini dibuktikan dengan apa ya, kita bisa lebih berkonsentrasi untuk memaksimalkan pasar yang tersedia. Seperti itu tadi ya, apakah teknologi sekarang bisa membantu kita atau dari sisi kita yang menggeluti perbankan syariah untuk bisa maju. Ini adalah satu starting point yang equal lah menurut saya. Kita kan sama-sama kaget ini, bank konven sama-sama kaget kalau dia nggak siap, likuiditasnya anjlok ya, hampir cut off itu kalau nggak ada yang membantu. Dan sekali lagi diingat bahwa perbankan itu adalah trust institution ya, jadi institusi yang berbasis kepercayaan.
Dan itu di kondisi saat ini relatif sangat sensitif. Isu apa saja sedikit sangat berisiko untuk terjadi ras dan seterusnya. Nah, kalau terjadi ras ya itu yang ditakutkan sebetulnya. Makanya kenapa new normal ini berlaku, kenapa perbankan kemudian di-push untuk tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena respon yang terjadi ketika ada COVID kemudian muncul kebijakan dari regulator untuk restrukturisasi. Ya kan? Diingat ada Iya, betul. restrukturisasi atau relaksasi yang dalam bentuknya adalah restrukturisasi maupun rescheduling. Itu menjadi satu respon bahwa perbankan bisa menjadi satu follow up atau kepanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa tetap menjaga keberlangsungan ekonomi di era ketidakpastian pasar. Ketika pasar terjadi satu kondisi ketidakpastian, itu menjadi satu hal yang bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup masing-masing manusia maupun kelangsungan bernegara. Itu, Mbak. Ya, baik. Nanti kalau soal restrukturisasi dan seterusnya nanti kita bahas sambil berjalan. Iya. Mungkin kita coba ambil beberapa pertanyaan ya. Ini ternyata ramai sekali yang bertanya, Mas Anom. Mau saya pilihkan atau Mas Anom memilih salah satu? Monggo Mbak Akit Ya, aja ini yang pertama mana ya? Oh, ini nih. Kira-kira tadi kan kalau tentang bank syariah dan bank konvensional di new normal itu kan sudah disinggung ya. Nah, ini coba saya pilih dulu. Belajar memilih ya Mbak Akit. Kita santai aja, ini nggak kayak kuliah, nggak kayak Terus seminar mana ya. ya? Oh, ini nih dari Mbak Martini nih. Waduh lah ini Bentar. dedengkotnya Akis Nih, kalau bank syariah itu kan nggak murni profit ya, terus kan ada tujuan sosialnya. Apakah mungkin fenomena COVID-19 ini bisa jadi waktunya bank syariah untuk promote fungsi sosialnya? Ini tuh saya jadi ingat loh, Mas Anom, tentang zakat dan laporan dana zakat yang wajib dikeluarkan oleh bank syariah. Padahal kan Mbak saya Akit bank kalau syariah ada isu itu disampaikan dulu nggak apa-apa. Iya, yang bank syariah itu kan dengan dulu 5% atau sampai 6% itu wajib untuk mengeluarkan zakat dan wajib untuk membuat laporan dana zakat gitu. Saya tuh dulu sempat nulis artikel pendek gitu tentang betapa hebatnya gitu jika ya bank syariah itu mempunyai aset yang sebesar bank konvensional dan mengeluarkan zakat gitu kan. Kira-kira itu sesuatu yang membuat ini juga nggak, maksudnya sebuah nilai tambah atau yang membuat kita juga merasa lebih tenang gitu jika menyalurkan dana ke bank, karena misalnya kita ini belum sampai nisab gitu ya, tapi kan kita naruh uang di bank, banknya bayar zakat gitu kan, semacam kita punya kontribusi juga gitu nggak sih? Ya kurang lebihnya kan semacam itu ya. Jadi memang begini. Jadi sharing aja ya Mbak, nanti kalau saya ada melesetnya nanti dilurusin. Nah, kan sebetulnya soal praktisi Mbak Akit lebih kafah itu ya. Jadi Sudah kan lama, begini Pak. apa? Jadi kan kalau soal orientasi, sekali lagi meskipun kita mungkin berangkat dari satu ideologi bahwa perbankan syariah atau apapun entitas bisnis apapun yang berada dalam lingkup ekonomi Islam atau Islamic economic itu sudah selayaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, karena ini selain sebagai suatu nilai tambah bagi apa yang berada dan menganut sistem ekonomi Islam adalah suatu positioning kalau bagi saya. Jadi satu posisi yang memang jelas dan itu menjadi satu alternatif pilihan bagi siapapun yang memiliki keistiqomahan terhadap nilai dan ajaran Islam itu. Nah, soal penjabarannya apakah momentum semacam ini kemudian adalah momentum bagi institusi atau momentum bagi perbankan syariah untuk mengoptimalkan sisi sosialnya, fungsi sosialnya dan seterusnya. Sebetulnya bisa dikatakan iya, karena mau nge-push dari mana sebetulnya kan dia mau target pembiayaan dan seterusnya mau dari mana? Sekarang dari OJK, POJK misalkan, untuk kenapa mereka mengeluarkan POJK tentang relaksasi dan seterusnya, karena ya mereka sudah menghimbau pada perbankan untuk ya secara rasional menurunkan target itu, target
laba di bidang apapun suruh nurunin. Karena dari situ mungkin bisa selain fokus dari mitigasi risiko, salah satu langkah untuk meminimalisir risiko dari kita adalah, dan fungsi ini mungkin sudah bisa dijalankan baik itu dalam kondisi krisis yang demikian atau enggak, kita ingat bahwa dalam hubungan antara bank dengan nasabah tidak serigid yang ada di bank tetangga sebetulnya. Ketika misalkan potensi NPF-nya pun sekalipun, kita kan meskipun dari klasifikasi pembiayaan sama-sama mengedepankan 4 atau 5 klasifikasi ya tadi, lancar, kemudian Oh, kemudian ada kolektabilitas yang dalam lancar, ya kurang kolektabilitasnya lancar ada dalam perhitungan khusus. diperhatikan, diragukan dan seterusnya. Tapi kan metode pendekatannya kan sudah berbeda. Kita lebih persuasif dalam tanda petik, kan nggak masal babi buta mintanya sekian. Bahkan dalam kondisi non krisis pun, ketika nasabah itu benar-benar tidak mampu untuk meneruskan kewajibannya, maka itu bisa dianggap dalam tanda petik bisa dianggap lunas dan ditutup dengan akun code ataupun yang lain. Sebetulnya itu kan sudah bagian dari optimalisasi fungsi development dari aspek sosial oleh perbankan syariah. Ya enggak, Mbak? Kalau Iya. soal zakat dan potensi dana zakat, memang kita itu suatu hal yang mungkin bagian dari mimpi kita yang sampai saat ini, yaitu bunga tidur yang terindah tapi belum bangun-bangun ini. Karena memang kalau sekedar kita itu kadang suka berbicara potensi ya, potensi positif bisa dibilang dari situ. Sebetulnya risiko itu sendiri adalah memperbincangkan atau memperdebatkan atau ya ibarat kata mencari alternatif dari potensi yang sama-sama berpotensi. Jadi kan risiko itu adalah potential loss gitu ya. Jadi kehilangan potensi sebetulnya. Jadi atau bukan kerugian dalam tanda arti asetnya berkurang atau apapun itu kan, tapi enggak. Jadi risiko itu sendiri adalah sebetulnya potensi untuk kehilangan kemungkinan kita bisa mendapatkan profit gitu ya, dan seterusnya. Tapi soal bagaimana apakah itu bisa digunakan untuk mengoptimalisasi dari aspek sosial, sangat bisa. Beberapa instrumen dan beberapa perbankan sekarang sudah fokus ke hal itu. Berkata bagaimana kemarin mau di era-era lebaran kemarin, bagaimana kita bisa berbagi THR dalam tanda kutip, itu instrumennya difasilitasi kurang lebih oleh beberapa perbankan syariah juga. Jadi ya ibarat kata sebetulnya COVID ini adalah suatu momentum untuk kita semua bisa sama-sama belajar untuk saling mengenal sesama manusia dan mengenal diri kita sebagai manusia ciptaan Allah seutuhnya, kan seperti itu. Kalau institusi apa yang menjadi ikatan kita, yaitu soal bagaimana kita bersikap, insya Allah itu menjadi satu derivatif turunannya kan gitu. Begitu Mbak, mau ditambahin silakan. Ya sepertinya sudah Lebih cukup lengkap. hebat Ini hostnya. kurang lebih waktu kita tinggal 10 menit lagi Pak. Ini kita ambil lagi pertanyaan, salah satunya nih ada yang menarik. Ini kan sempat ini sepertinya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih di salah satu bank syariah juga sudah mulai ada desas-desusnya gitu. Kalau ada wacana untuk pendirian bank BUMN syariah gitu, memangnya kira-kira seberapa ini sih Pak, seberapa berdampak sih memangnya kalau misalnya ada bank BUMN yang syariah gitu. Kalau sekarang kan adanya bank swasta anak dari BUMN gitu kan. Oke. Saya kemarin sempat dengar dari beberapa ya petingginya BI yang mengurusi keuangan syariah atau perbankan syariah itu ya. Salah satu instrumen yang ya ini nyambung sampai yang tadi saya ngomong tentang social side gitu ya, social aspek. Bahwa menurut mereka, para senior kita di Bank Indonesia yang mungkin berkecimpung di divisi perbankan syariah, salah satu instrumen yang mungkin sekarang mulai dipush itu untuk secara nasional maupun internasional adalah dari aspek bagaimana menghubungkan sukuk dengan wakaf. Ya, sukuk dengan wakaf. Dan bagaimana wacana tentang bank BUMN yang syariah. Sukuk link wakaf itu sendiri sebetulnya kan sudah satu hal yang safe sebetulnya ya. Dan apabila itu memang
diperuntukkan untuk satu project yang mungkin base-nya adalah projectnya government, itu resikonya relatif lebih rendah. Dan apabila itu nanti di take over oleh suatu BUMN yang syariah, sebetulnya itu bagian dari hijrahnya BUMN kita. Jadi mau tidak mau itu mungkin harus bisa kita respon secara positif, karena ya mungkin ada beberapa stereotip yang berbicara sebaliknya gitu ya. Apakah nanti bisa menjaga kemurnian syariah seperti tagline-nya yang pertama murni syariah itu. Apakah BUMN syariah terus nanti bisa demikian adanya dan seterusnya. Dan sebetulnya instrumen yang sekarang lagi di-push oleh senior kita di Bank Indonesia, kemudian di KNIKS dan seterusnya, beberapa diskusi yang kemarin dilakukan, salah satu instrumen yang cukup rasional untuk dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan beberapa instrumen social finance yang mungkin sampai dengan saat ini belum mampu dimaslahatkan dalam tanda kutip secara optimal, baik itu secara kapasitas maupun kemampuan lembaga yang ada secara institusi belum banyak yang bisa. Maka ketika Bank Indonesia kemudian membuat satu resolusi bahwa suku kling wakaf sebetulnya menjadi suatu harapan baru ya, mungkin dari aspek government, kemudian dari proyek yang didanai pun kemarin, meskipun itu suku kling wakaf, proyeknya base dari semua problem yang berangkat dari sekarang yang ada, misalkan untuk health project ya, untuk beberapa industri kesehatan yang mungkin saat ini pasarnya menjadi satu pasar yang cukup terbuka. Kemudian bisa juga ditransformasikan ke halal industri, ya kan? Jadi ya ini tadi ada yang nanya juga nih. Kolaborasi bank syariah dengan industri halal. Iya, karena ini yang suatu sinergitas dan integrasi yang harus dibangun sesegera mungkin. Karena kenapa syariah industri atau global halal industri-nya di Indonesia kok masih tersendat, karena ya dari perspektif saya sendiri, karena sinergitas dan integrasi masing-masing pihak yang mewacanakan dan merencanakan itu belum mampu memadukan satu visi yang benar-benar bagaimana atau blueprintnya gitu. Makanya kan KNIKS membuat satu blueprint bagaimana menciptakan satu industri atau salah satu visinya adalah mewujudkan satu industri halal atau membuat Indonesia sebagai satu mercusuar industri halal di dunia. Begitu, Mbak. Iya, betul. Sebenarnya potensi ini akan sangat besar sekali kalau misalnya kita bisa saling bersinergi antar yang sesama industri halal satu sama lain gitu ya. Dan Betul. mungkin tidak langsung terasa saat ini gitu. Makanya itu mungkin PR teman-teman yang saat ini sedang kuliah gitu, mungkin yang akan merasakannya gitu. Karena dulu waktu saya kuliah tuh masih 3% loh, Mas. Iya. Market share bank syariah gitu. Sekarang udah 6% gitu kan. Nah, dulu itu kuliahnya duluan Mbak Akid ya daripada saya. Jangan gitulah, ketahuan nanti umurnya. Gitu ya. Iya, jadi ternyata akhirnya yang merasakan itu mungkin malah adik-adik kelas saya gitu yang merasakan bank syariah yang sudah berkembang gitu. Kalau saya dulu mau istilahnya memperkenalkan bank syariah itu PR-nya lebih besar ya, karena kayak dari segi fasilitas, dari segi literasi dan edukasi masyarakat tentang syariah itu masih sangat minim gitu. Tapi itu ternyata tidak sia-sia lah istilahnya gitu. Tidak ada yang percuma, karena seiring berjalannya waktu ini sudah 2 kali lipat loh. Itu udah sesuatu yang optimis gitu kan. Jadi kalau sekarang ngelihatnya masih kurang gitu ya, mungkin itulah nanti yang akan teman-teman rasakan itu yang dampak dari yang sekarang mungkin masih kurang, tapi nanti yang akan memetik itu teman-teman yang sekarang mungkin sedang kuliah gitu. Nah, berhubung Mas Anom ini kan juga dosen di Prodi Ekis ya, mungkin ada pesan gitu untuk adik-adik atau teman-teman yang saat ini sedang menonton, karena waktu kita udah hampir habis ya. Ini mungkin sekitar 3 menit lah, Mas gitu. Perasaan baru ngomong 3 topik tapi udah habis ya. Iya, ternyata sudah 1 jam loh. Jadi ini intinya begini, dari diskusi ini sebetulnya
dalam lingkup ekonomi Islam secara umum ataupun perbankan syariah atau perbankan Islam secara khusus, masih banyak potensi atau beberapa hal yang bisa dioptimalkan. Masih banyak hal yang atau aspek yang belum tersentuh dengan optimal gitu ya. Dan kami atau kita yang ada di program studi ekonomi Islam itu salah satu harapannya adalah terus bisa berkontribusi positif dalam mendevelop itu semua. Tentunya dari sisi atau dari ranah akademis ya kan. Meskipun dari sisi praktis juga itu tidak menutup kemungkinan di hal itu. Bagaimana caranya adalah salah satu kontribusi nyata yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita menyiapkan satu resource yang dibutuhkan dan benar-benar nanti bisa menjadi satu solusi di masa yang akan datang. Betapa dunia ini menawar atau memperlihatkan satu gejolak yang benar-benar sekarang ini perkembangannya sangat laju gitu ya, sangat laju dengan dinamika yang cukup mengagetkan ya. Apapun terjadi begitu saja dengan cepat. Tahu-tahu kita seakan-akan kita belum terlalu tua, tapi belum terlalu tua, kita tidak pernah tua. Untuk beberapa hal ternyata itu sudah menjadi suatu teori yang usang atau sudah menjadi suatu pedoman yang usang dan seterusnya. Dan ketika kita sudah mampu menyediakan satu resource yang mungkin dibutuhkan, itu akan menjadi jawaban untuk tantangan yang ada di masa yang akan datang. Seperti apa? Ya, seperti pandemik saat ini, ketika kita tidak memiliki resource yang cukup, maka bagaimana tantangannya kan begitu. Apakah kita akan berhenti dengan mimpi-mimpi kita, atau kita segera bangun untuk mewujudkan setiap hal yang kita inginkan, kan begitu.